Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, akan kita bahas materi tentang perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk melengkapi penjelasan yang sudah Bapak sampaikan di kelas, maka berikut akan Bapak sampaikan juga terkait dengan materi perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai berikut ini. Kita perhatikan dua ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, Arfabian pergi ke toko buku untuk membeli satu buku seharga 2.500. Kemudian ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Ini ilustrasi yang pertama. Yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Nah, jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Nah, dari dua ilustrasi ini mungkin kalian bisa sedikit memilah ya, membedakan seperti apa masing-masing. Ya, pada contoh yang pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Arfabian, maka semakin banyak pula atau semakin besar pula harga yang harus dibayar. Nah, perbandingan seperti ini disebut dengan perbandingan senilai. Pada contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki oleh peternak, maka semakin lama persediaan makanan akan habis. Bisa dipahami ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, berikut ini penjelasan secara kalimatnya bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan antar dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperkecil, maka yang kedua akan mengecil pula. Dan sebaliknya, jika yang satu diperbesar, maka yang kedua juga semakin membesar. Semakin banyak yang dibeli, semakin besar harganya. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini, maka di sisi A semakin banyak, maka di sisi B juga semakin banyak. Ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Ya. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran dengan ketentuan. Jika yang satu diperbesar, maka yang keduanya akan mengecil ya, atau sebaliknya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau A-nya diperbesar, maka justru B-nya semakin mengecil atau sebaliknya. A-nya diperkecil, B-nya semakin membesar. Ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, demikian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Secara perbedaan kalian bisa mengetahui. Untuk lebih jelas lagi, kita akan masuk ke contoh-contoh ya. Perbandingan senilai yang pertama, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Apakah kalau jumlah bensinnya semakin banyak, maka jarak yang bisa ditempuh semakin jauh? Nah, ini kita bisa jawab soal tersebut dengan menggunakan ilustrasi tabel ya. Nah, tabelnya kita bagi menjadi dua kolom. Nah, ini untuk menentukan masing-masing kolom kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tabel untuk jumlah bensin. Yang kedua, tabel untuk jarak yang ditempuh. Oke, kita lihat bensin dan jaraknya dua-duanya apakah memiliki perbandingan yang sama atau tidak. Kita lihat. Bensinnya 3 liter, jarak yang ditempuh adalah 24 km. Sekarang bensinnya ditambah nih menjadi 45 liter. Berapa jarak yang bisa ditempuh? Kita tulis di situ sebagai X untuk kita cari nilainya dari perbandingan yang ada. Baik, cara menyelesaikannya kita lihat. Bensinnya dari 3 liter menjadi 45 liter. Kita buat menjadi perbandingan 3/45 sama dengan 24 per X, sehingga ini menjadi perbandingan yang senilai. Lalu kita selesaikan dengan cara kita kalikan silang ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya.
X kali 3 ya, maka menjadi 3X, hasilnya sama dengan 45 dikali 24. Maka kita lanjutkan, hasilnya adalah ini 3-nya perkalian pindah menjadi pembagian ya, 45 dikali 24 lalu dibagi dengan 3. Caranya kita sederhanakan, 24 dibagi 3 hasilnya 8, sehingga X adalah 45 kali 8 ya, atau 360. Oh, ternyata jarak yang bisa ditempuh ya adalah 360 km. Semakin banyak bensinnya, semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Soal berikutnya, setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung kolesterol 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur? Kita buat tabel juga seperti tadi. Yang pertama tabel untuk kuning telur, yang kedua tabel untuk jumlah kolesterol. Oke. Kuning telurnya itu meningkat atau semakin banyak. Apakah jumlah kolesterol semakin banyak juga? Kuning telurnya 10 gram, kolesterolnya 2000 mg. Kemudian jika kuning telurnya adalah 150 gram, berapakah jumlah kolesterol yang terkandung di dalamnya? Untuk menyelesaikannya seperti tadi, kita buat perbandingan 10/150 sama dengan 2000 per X. Lalu kita kalikan silang, X kali 10 kemudian 150 kali 2000, maka hasilnya adalah 10X sama dengan 150 kali 2000, maka X adalah 150 kali 2000 dibagi 10 ya. Nah, ini kita sederhanakan, kita coret angka nolnya, maka hasilnya X adalah 15 kali 2000, jawabannya adalah 30.000, sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 2 ya, jumlah kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur adalah 30.000 mg. Kita lanjut yang ketiga. Dalam satu minggu sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga 127.500. Jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tentukan uang yang harus dibayar oleh toko tersebut. Seperti biasa kita buat 2 tabel. Tabel pertama untuk jumlah kecap, yang kedua adalah jumlah harganya. Ya, ini kecapnya atau jumlahnya meningkat, apakah harganya juga meningkat? Kita tuliskan datanya masing-masing. Kecap 15 botol, harganya 127.500. Kemudian jika kecapnya bertambah atau menjadi 2 lusin. 2 lusin. 1 lusin itu mesti ingat ya. 1 lusin itu adalah 12. Kalau 2 lusin berarti berapa? 2 kali 12 ya. Atau 24 buah botol. Kita masukkan ke dalam tabel 24. Maka harga yang tertera di situ di tabel kita tulis menjadi X. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita buat perbandingan 15/24 sama dengan 127.500 per X ya, lama satu kita kalikan silang sama ya, 15X sama dengan 24.000 kali 127.500, sehingga X bisa kita sederhanakan menjadi 24 kali 127.500 dibagi 15 ya, sehingga kita dapatkan hasilnya X adalah Rp204.000, sehingga harga yang harus dibayar ya, harga totalnya adalah sebesar Rp204.000. Kita lanjut ke soal perbandingan berbalik nilai. Soal yang pertama sebagai contoh, Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Kita buat 2 tabel, yaitu waktu serta kecepatannya. Nah, sesuai dengan data yang ada, waktunya 15 menit ya, itu yang dibutuhkan Bondan untuk sampai ke sekolah. Waktunya 15 menit, kemudian kecepatannya 20 km
km per jam ya, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini tabel adalah perbandingan berbalik nilai. Waktunya 15 menit, kemudian kecepatan 20 km per jam. Nah, jika waktunya 20 menit, berapa kecepatan yang diperlukan oleh Bondan untuk sampai di sekolah? Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, kita buat perbandingan yang pertama 15/20. Karena perbandingan berbalik nilai, maka perbandingan yang kedua atau pecahan yang kedua antara kecepatan tersebut itu kita balik posisinya, ditukar ya. 20 dengan X-nya. Artinya pecahannya menjadi X per 20 ya. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai, sudah dijelaskan tadi. Nah, ini dibalik posisi pecahannya ya. Langkah selanjutnya setelah itu sama ya seperti tadi. Untuk menemukan nilai X dari perbandingan berbalik nilai pada soal nomor 1 ini, kita kalikan silang ya, sama seperti tadi. Untuk menentukan nilai X-nya adalah 20 ini sebagai penyebut, kita kalikan dengan 15 sebagai pembilang di pecahan sebelah kiri, kemudian sebaliknya 20 kali X. Maka hasilnya adalah 15 kali 20 sama dengan 20X. Oke. Selanjutnya X adalah 15 kali 20 dibagi 20 ya, bisa kita sederhanakan, coret 20-nya, maka X adalah 15. Dengan demikian maka kecepatan Bondan untuk sampai ke sekolah itu adalah 15 km per jam, artinya semakin menurun ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 80 ekor kambing selama 2 minggu. Jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam berapa waktu ya, atau beberapa hari. Untuk menjawab soal ini kita buat tabelnya. Yang pertama adalah tabel hari, kemudian yang kedua tabel jumlah kambing. Seperti yang tersedia di dalam soal ya. Ini jumlah kambingnya ada 60 ya. Dan bertambah ya 10 ekor. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, selama 2 minggu 60 ekor kambing. Kalau kambingnya ditambah 10 ekor, kira-kira apakah waktunya tetap atau berubah? 2 minggu ini kita ubah menjadi 14 hari ya, karena tadi pertanyaannya berapa hari. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Kambingnya sebanyak 60 dan makanannya atau pakannya itu habis dalam waktu 14 hari. Nah, lalu ada pernyataan di situ, menambah 10 ekor kambing lagi. Kalau asalnya 60 berarti ditambah 10 ekor. Nah, ini jumlah kambingnya bertambah 10 sehingga kita tulis menjadi 70. Pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk habis pakan tersebut? Kita tulis di dalam bentuk X, kemudian kita buat perbandingannya 14 per X sama dengan, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka pecahan yang kedua kita balik ya, sama dengan 70 per 60. Lalu dengan cara yang sama kita kalikan silang, 16 kali 40 X kali 70, hasilnya adalah 14 kali 60 sama dengan 70 kali X. X sama dengan 14 kali 60 dibagi 70. Nah, kita sederhanakan, coret nolnya, kemudian 14 bagi 7 adalah 2. Hasilnya X adalah 6 kali 2, 12. Artinya ya, pakan tersebut atau makanan ternak tersebut akan habis setelah ditambah 10 ekor kambing, akan habis dalam waktu 12 hari ya, dalam waktu 12 hari. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 orang pekerja. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dibangun dalam waktu 12 bulan. Nah, berarti ini menurun ya. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Kita buat tabelnya. Tabel yang pertama adalah waktu, lama pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah tabel jumlah pekerjanya. Nah, ini jumlah pekerjanya, ini lama waktunya menurun ya, artinya berkurang, asal 15 jadi 12 bulan. Untuk menyelesaikan soal ini kita tuliskan
datanya masing-masing. 120 pekerja 15 bulan. Nah, kalau waktunya 12 bulan, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Kita buat perbandingannya. 15/12 sama dengan ini, karena berbalik nilai, maka pecahan yang kedua kita tukar posisinya menjadi X per 120. Lalu seperti biasa kita kalikan silang seperti ini. Maka hasilnya adalah 15 kali 120 sama dengan 12X. Maka kita lanjutkan, X sama dengan 15 kali 120 dibagi 12. Ini bisa disederhanakan ya, 12 dengan 120 hasilnya menjadi 10, kemudian X adalah 150. Artinya ya, jumlah pekerja yang harus bekerja supaya selesai 12 bulan adalah sebanyak 150 orang pekerja. Ini untuk soal yang kedua. Yang berikutnya, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 20 hari jika ya dikerjakan oleh 20 orang. Nah, setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Artinya tidak ada pekerjaan ya. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Ya, ini yang dituliskan dalam tabel adalah lama waktu, kemudian jumlah pekerja. Jumlah pekerjanya bertambah, nah, maka lama waktunya menurun ya dari data awal. Jumlah pekerjaan yang pertama adalah 28, selama 20 hari selesai pekerjaan tersebut. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari ya. Ini 8 tambah 4 berarti 12 ya. 12 hari. Ini 28 orang pekerja ini. Nah, kita lihat berapakah banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan. Sisanya kan berarti 8 hari lagi ya. 8 hari lagi kita tulis sebagai X. Maka kita buat perbandingannya ya, antara lama pekerja dan jumlah pekerja. Maksudnya lama waktu pekerjaan dan jumlah pekerja. 12/8 itu sama dengan X per 28. Kita kalikan silang, maka hasilnya adalah 12 kali 28 sama dengan 8 kali X. Maka X adalah 12 kali 28 dibagi 8. Kita sederhanakan, 12 dengan 8 dibagi 4 ya, maka ini 3/2, ini juga dibagi 2 menjadi 14. Maka X adalah 3 kali 14, hasilnya adalah 42. Artinya apa? Jumlah seluruh pekerjanya 42. Yang jadi pertanyaan adalah tambahan pekerjanya berapa? Nah, kalau tadi kan pekerjanya adalah sebanyak 28 orang. Sementara ini yang dibutuhkan adalah 42. Berarti tambahan pekerjanya itu adalah selisih dari 42 dikurangi 28. Artinya hasilnya adalah jumlah pekerja yang perlu ditambahkan adalah sebanyak 14 orang pekerja. Demikian materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Bapak rangkum dalam video ini, mudah-mudahan bisa memudahkan kalian untuk memahami dan mengerjakan soal-soal berkaitan dengan materi tersebut. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.